Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zani bihalilati jarihi la yanzurullahu ilaihi. Az-zani utai wong kang zina bihalilati jarihi kelawan bojone tonggone man. Orang berzina dengan istri tetangga. Wah, kenemen iki. Tonggone digasak orang. Itu sangat tercela. La yanzuru orang ningali. Maksudnya orang ningali rahmat sinten Allahu Gusti Allah ilaihi maring mengkono azani yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Orang yang berzina dengan istri tetangga. Ini kan celutak ini. Kenapa celutak? Nyunyu. Istrinya tetangga kok diganggu, itu dosanya besar. Allah tidak akan memberi rahmat yaumal qiyamati dalam dina kiamat. Wala yuzakkihi lan orang bersihakan subhanallahu ing zani. Wa yaqulu lan dawu subhanallah lahu maring zani udkhulin nar ma'ad dakhilin. Udkhul mlebu sira kabeh, mlebu sira alhamdulillah mlebu annara ing neraka ma'ad dakhilina sertane pira-pira wong kang mlebu neraka kabeh. Jadi berzina itu dosa besar, apalagi berzina dengan istrinya tetangga. Ini kan sudah kebangetan. Mengganggu tetangga ini kan tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dipesan oleh malaikat Jibril, jangan mengganggu tetangga. Kita ini harus belajar saling menghormati. Makanya kalau ada orang kok menggoda istri tetangga, ya, itu dosanya sangat besar. Rawahu Dailami. Az-zuhadatu fid dunya laysat bitahrimil halal. Az-zuhadatu tay sifat zuhud. Zuhud ini tirakat, ya. Sikap untuk hidup berhati-hati, ya, zuhud. Fid dunya in dalam dunya iku laisat ora ono apa az-zahada iku bitahrimil halali kelawan ngaromaken barang kang halal wala idha'atil mali lan ora kelawan niyak-niyakaken ing bondo. Zuhud yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku bukan berarti mengharamkan barang yang halal. Zuhud itu sikap terpuji, ya. Sikap untuk hidup hati-hati, ya. Zuhud ini ada 3 tingkat. Ada orang tingkatan zuhud. Yang pertama menjauhi barang yang haram, itu zuhud. Menjauhi syubhat, nah, terus menjauhi hal-hal yang melenakan dari Gusti Allah. Itu tingkatan zuhud. Yang pertama yang menjauhi barang yang haram. Hati-hati.
Sikap zuhud ini sikap penuh kehati-hatian. Tetapi bukan berarti zuhud itu mengharamkan barang yang halal ya. Zuhud itu tetap hidup baik ya. Cuma berhati-hati ya. Bukan berarti zuhud itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bukan berarti zuhud itu kemudian kere, bukan ya. Kere itu sendiri ya. Zuhud itu lebih ke sikap hati-hati. Artinya umat Islam ini tidak semuanya harus miskin. Alasannya zuhud. Sebab zuhud ini adalah sikap hati. Orang bisa jadi kaya tapi zuhud, kaya tapi sufi. Zuhud artinya hati-hati ya. Meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Ini zuhud. Tapi bukan berarti zuhud itu terus harus miskin, hidupnya menderita. Bukan selalu begitu ya. Sufi itu bisa jadi kaya. Ibnul Arabi, Sayyidus Sufiyah, kaya raya. Imam Malik, Imam Mustahidin, kaya raya. Jadi sufi itu tidak harus miskin. Sama dengan sikap zuhud, bukan berarti mengharamkan sesuatu yang halal, tidak ya. Walakin zahada, tetapi ini utai sikap zuhud, tirakat fid dunya indal dunya, iku alla takuna yento ora ono sira bima kelan perkara fiya tiga kang tetep ing dalam tangan sira. Hendaknya kamu tidak membanggakan apa yang ada pada kekuasaanmu. Au thaqoi kului kumandel mingka sangking sira mimma sangking perkara fi yadillahi kang tetep ing dalam kekuasaan Gusti Allah. Sikap zuhud ini bukan berarti kamu harus miskin, tidak berarti semua orang harus hidup dalam kekurangan. Tapi zuhud itu sikap bagaimana dia tetap punya perasaan, keyakinan, tawakal pada Gusti Allah. Jangan kamu lebih percaya pada apa yang ada pada dirimu. Jangan mengandalkan jabatan, jangan mengandalkan pangkat, jangan mengandalkan ijazah. Semua tidak ada artinya. Jangan kita ini menjadi bangga terhadap apa yang kita miliki melebihi ketakwaan kita pada Gusti Allah. Jadi zuhud ini lebih soal hati. Bukan berarti harus miskin. Umat Islam itu tidak harus miskin. Umat Islam kaya itu baik ya. Santri kaya bagus. Nabi mendoakan sahabat Anas, pembantunya, Allahumma aktsir malahu wa walada. Nabi mendoakan pembantu yang setia namanya Anas bin Malik, didoakan oleh Nabi, Allahumma aktsir malahu wa walada. Ya Allah, Anas ini berikan banyak anak, banyak rezeki. Jadi doa kaya itu tidak apa-apa ya. Dalam Sahih Bukhari juga ada itu. Dalam Sahih Bukhari ada bab doa bikasratil mal wal walad. Bab mendoakan orang supaya kaya raya dan banyak anaknya. Tidak apa salah. Hartanya banyak, anaknya banyak ya. Jadi zuhud itu tidak identik dengan miskin. Cuma sikap zuhud ini sikap hati-hati. Jangan sampai kita ini ngambil barang yang bukan miliknya. Jauhi sesuatu yang haram.
Jangan ambil sesuatu yang bukan milikmu. Halal itu jelas, haram itu jelas ya. Jadi kamu jangan meremeng-remengkan, oh ini kayaknya, tidak bisa. Tidak boleh kayaknya. Halal itu jelas, milikmu halal, milik orang lain haram gitu. Jangan kamu buat remeng-remeng. Ini sikap zuhud ya. Sikap hati-hati. Dalam bisnis juga perlu zuhud. Zuhud dalam bisnis ya mengerti aturan. Ini halal, ini haram, ini milik saya, ini milik orang ya. Kamu harus bisa membedakan. Kalau milikmu di rumahmu sana, yang di toko ya milik toko. Jangan kamu kerja di toko terus ini milik saya, ini jatah saya. Gak bisa dong. Kalau jatahmu di rumahmu ya. Jangan mengaburkan sesuatu yang tidak halal. Zuhud itu sikap yang demikian. Dan juga sikap kamu harus lebih yakin pada kekuatan Gusti Allah. Wa antakuna lan yento ono sapa sira fi thawabil musibati ing dalam ganjarane musibah. Idza anta nalikane utai sira iku sibta den kenani sira biha kelan musibah argaba mukulin demenaken mingka sanging sira fiha ing dalam musibah lau anha lamun sutin musibah iku ubkiat dan tetepaket apa musibah laka kedhe sira. Jadi sikap zuhud yang di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhud itu lebih pada sikap hati. Pertama, rasa tawakal kepada Allah ya. Jangan kamu merasa apa yang kamu miliki, kepandaian, kekayaan, kemampuan apapun, jangan itu kamu andalkan melebihi kamu yakin pada Gusti Allah. Sebab orang pinter bisa jadi mendadak goblok. Orang pinter setruk ya langsung bodoh. Orang kaya bisa bangkrut ya. Jangan mengandalkan kemampuanmu melebihi keyakinanmu pada Gusti Allah. Artinya tetaplah walaupun kamu umpamanya diberi Allah kekayaan, kepandaian, tetaplah kamu dalam posisi menghamba kepada Gusti Allah. Jangan ada sombong di hatimu. Sebab apa yang kita miliki hanyalah titipan dari Gusti Allah. Yang kedua, hendaknya kamu tidak bersedih pada musibah. Sebab musibah itu juga datangnya dari Gusti Allah. Seandainya sesuatu itu hilang dari dirimu, dapat musibah, kehilangan atau apa, sakit, kamu tidak merasa bahwa musibah ini sesuatu yang buruk. Bahwa kita meyakini musibah itu adalah bentuk dari kebijaksanaannya Gusti Allah. Jadi jangan merasa musibah itu sesuatu yang tidak disuka. Seringkali musibah itu justru cara Allah memanggil supaya kita mendekat kepada Allah. Orang ini kalau nggak ada musibah kan sembrono, tapi kalau sakit berdoa, kalau nggak punya duit berdoa. Nah itulah cara Allah membuat kamu berdoa. Jangan merasa musibah itu sesuatu yang membuat kamu kehilangan harapan. Sebab musibah itu hakikatnya adalah pahala. Siapa sabar mendapat musibah diberi pahala oleh Gusti Allah. Orang sakit sabar, sakitnya menjadi pahala bagi dia. Makanya jangan pernah merasa apapun datang dari Allah itu jelek. Bahwa Allah itu maha baik ya. Semua yang diberikan Allah pasti ada hikmahnya.
Jadi kalaupun ada musibah, kata Rasulullah SAW, tidak boleh membuatmu menjadi kecil hati. Musibah, kesusahan, itu adalah cara kita semakin mendekat pada Gusti Allah. Yakinlah bahwa itu ada pahalanya gitu. Jadi jangan kemudian kamu merasa Allah tidak adil. Bukan, Allah Maha Adil. Kalaupun kita hari ini musibah, ada Covid, ekonomi lesu, ya ini semua cara Gusti Allah supaya kita semua bermunajat, supaya kita semua tidak maksiat. Coba sejak adanya Covid ini, kafe-kafe sepi, biskup bangkrut, nggak ada orang berani lihat biskup sekarang, sedikit sekali. Maksiat menurun, mungkin pelacuran juga menurun, takut WTS-nya kena Covid. Nah, jadi orang ini sekarang bisa jadi maksiat ini turun drastis. Ini cara Gusti Allah untuk menghentikan maksiat. Dulu orang pakaiannya mini, serba mini, sekarang pakai cadar semua, alias pakai masker. Nah, ini cara Gusti Allah ya. Orang disuruh nutup aurat susah banget. Orang pakai kerudung aja nggak mau. Hari ini, pakai masker semua. Ini cara Gusti Allah ya, mengingatkan kita ya. Dulu kamu kan ingat orang itu kepingin santai. Sekarang santai semua sudah. Nggak kerja di rumah kabeh, nganggur kabeh. Nah ini orang kepingin santai. Saya kira disantai sama Gusti Allah. Karena dindi rezeki omah kabeh. PSBB ya. Inilah ada hikmah ya, bahwa dengan Covid ini menumbuhkan kesadaran tidak ada kekuatan selain Gusti Allah. Dokter pun tidak mampu. Buktinya dokter yang pakai APD lengkap juga masih kena Covid. Kita aduh, kalau ditakdirkan jauh lebih gampang. Tapi kita memohon muga-muga diselamatkan oleh Gusti Allah. Rawah Tirmidzi. Selanjutnya az-zuhdu utai sikap zuhud. Az-zuhdu utai sikap zuhud fit dunya ing dalam dunya, sikap zuhud di dunia. Iku yurihu, ngepenaaken. Nah, zuhud itu membuat kamu tenang, ngepenakno al-qalba ing ati. Zuhud ini akan membuat hatimu tenang. Wal badana lan ing badan. Zuhud akan membuat dirimu menjadi tenang ya. Sebab kamu tidak menjadi orang yang tergila-gila dunia. Orang menjadi penipu, pembohong, semua ini kan sikap rakus pada dunia ya. Tetapi kalau orang ini zuhud, meyakini bahwa dunia ini sementara ya, mengambil secukupnya, hidupnya tenang ya. Tidak banyak utang, tidak ngapusi orang ya. Sikap zuhud akan membuat hatimu tenang. Badanmu juga enak, nggak ngoyo gitu loh. Kerja ya kerja, tapi tidak ngoyo. Kita hanya ambil secukupnya ya, zuhud. Waragbatu tawi demen fiha ing dalam dunya. Sikap rakus pada dunia ikutuk siru ngakeh-ngakehaken apa ragbah alhamma ing susah, prihatin, susah pada masa lalu, wal huzna lan kesusahan ya, susah pada masa depan. Orang ini gara-gara
rakus pada dunia, hidupnya tidak tenang. Walaupun sudah punya duit. Hari ini orang punya duit repot ya? Ini mau inflasi, duit buat apa? Buat beli emas. Emas naik turun lagi, stres. Dibuat apa? Dia kebingungan naruh duitnya. Taruh di bank, takut banknya bangkrut. Taruh di rumah, takut kemalingan. Jadi orang-orang yang mencintai dunia hidupnya tidak tenang. Tetapi orang-orang yang sifatnya zuhud, hidupnya sederhana, hidupnya akan lebih menyenangkan. Jadi ada orang yang walaupun kaya tapi hidupnya tidak bahagia. Ada 3 bersaudara dapat warisan rumah mewah, tengkar, gegeran, rumahnya nggak cukup, bertengkar. Tapi ada orang yang rumahnya reot, gubuk kecil, isi 10 orang, bahagia. Jadi bukan ukuran rumahnya, tapi bagaimana sikap hatinya. Orang kalau nuruti kurang, duit berapapun tidak ada cukupnya. Kata Rasulullah SAW, seandainya orang ini punya 1 gunung emas, Gunung Semeru emas 1, dia pasti kepingin punya 2. Orang ini kalau menuruti sifat kurang, tidak ada cukup ya. Duit 1 juta kepingin 2 juta, duit 10 juta kepingin 20 juta, punya rumah 1 kepingin 2. Orang tidak ada cukupnya ya. Hidupnya akan terus tersiksa, ngoyo. Sementara orang yang punya sikap zuhud, ya sudah, nyambut gaya tetap, ikhtiar tetap, tapi tidak membabi buta ya. Ngerti halal dan haram. Ini penting ya. Kamu harus ngerti halal haram nih. Kendalikan hidup ini dengan aturan ya. Jangan terlalu rakus pada dunia. Tapi bukan berarti harus kiri juga bukan. Umat Islam kaya juga bagus, tetapi tidak boleh menjadi kedunian. Apa? Mencintai dunia melebihi akhirat. Ini tidak boleh. Kalau kaya tidak ada salahnya ya. Kiai kaya bagus, kiai gak sugih dianggap jaluk sumbangan dan wah, dicurigai. Kiai numpak sepeda pancal sebetulnya bagus, tapi dicurigai. Jangan-jangan kata utang. Kiai motornya api, gak butuh utangan. Jadi kamu ini tidak harus miskin. Tak dongakno muga-muga santri iki sugih kabeh. Amin. Santri ini harus pinter dan kaya. Tapi kaya yang bukan yang menjadi kaya yang membabi buta ya. Kita harus kaya dengan cara yang diridhoi oleh Gusti Allah. Bukan dengan mencuri, bukan dengan korupsi, bukan dengan ngentit. Naudzubillah. Hurusin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi thalathan. Sa'altu nyuwun ingsun rabbi ing pangeran ingsun thalathan ing perkara 3. Saya minta 3 hal. Fa'aqani mongko paring ni ing ingsun sapa rabbi ni ing ingsun isnataini ing luru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya minta 3 hal. Tetapi oleh Gusti Allah cuma diberi 2. Diberi 2. Yang satu tidak. Wa mana anilan nyegah sapa Allah ni ing ingsun nyegah wahidatan ing perkara siji. Ada satu yang tidak diberikan oleh Allah. Nabi minta 3 hal.
tapi diberi 2, yang 1 tidak diberikan. Sa'altu nyuwun ingsun Rabbi ing pangeran ingsun alla yuhlika ing yen to orang ngrusakaken sapa Rabbi ummati ing umat ingsun bisa nanti kelawan paceklik ya. Sana itu masa paceklik. Fa'atoni mongko paring sapa Allah ni ing ingsun. Nabi minta tidak ada paceklik. Dan alhamdulillah selama itu Kanjeng Nabi dan umat Islam tidak mengalami paceklik. Makanan selalu tersedia. Wa sa'altu lan nyuwun sapa ingsun hu ing Rabbi nyuwun alla yuhlika alla yuhlika yen to ora ngerusakaken sinten Gusti Allah ummati ing umat ingsun bil gharqi kelawan kerem. Nabi minta supaya umat ini tidak sampai tenggelam seperti kaumnya Fir'aun. Fa'atoni mongko paring sapa Rabbi ni ing ingsun. Allah tidak menjadikan musibah umat kita ini tenggelam ya. Jadi yang diminta Nabi 1, jangan ada paceklik ya. Alhamdulillah kita ini walaupun ekonomi sulit tapi makanan tetap tersedia. Yang kedua minta jangan sampai tenggelam, mati karena tenggelam, dia diselamatkan. Wa sa'altu lan nyuwun ingsun hu ing Kanjeng ing Rabbi alla yaj'ala ing yen to orang dadekaken sapa Allah ba'sahum ing bahayane umat bainahum ing dalem antarane mengkono umat. Famana aniha mongko nyegah sapa Allah ni ing ingsun ha ing mengkono niku masalah niku. Wis apa ngantuk? Sing ngantuk iso. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta 3 hal pada Gusti Allah. 1, minta jangan ada paceklik, oleh Allah dikabulkan. Yang kedua minta umat kita ini jangan tenggelam, musibah besar-besaran tenggelam atau ditenggelamkan seperti kaumnya Nabi Nuh yang dihancurkan dengan banjir. Allah menyelamatkan. Lah yang ketiga ini tidak diberi. Nabi minta supaya umat ini tidak terpecah belah. Nabi minta supaya umat ini tidak saling gesek, saling gosok. Ini tidak diberi. Artinya cobaan kita umat Islam ini kita nggak rukun ini. Sulit rukun ini, beda partai nggak rukun, beda ormas nggak rukun. Kita ini seringkali terjebak dengan permusuhan dengan sesama umat Islam. Makanya ini harus diminimalisir ya. Kadang kita ini lebih ramah pada non muslim tapi malah tidak ramah kepada orang Islam. Padahal syahadatnya sama, kiblatnya sama, Qur'annya sama, beda ormas, beda afiliasi politik, musuhan. Sementara orang yang Tuhannya tidak sama, kiblatnya tidak sama, Qur'annya tidak sama, malah jadi baik-baik. Ini kan kuali. Harusnya umat Muhammad SAW, umat Kanjeng Nabi itu harusnya asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Lah kita ini kadang kuali kepada yang non muslim, lebih toleran kepada yang sesama umat Islam. Ini tidak boleh. Sehingga umat Islam terjadi perpecahan di mana-mana. Sunni Syiah pecah,
ini partai ini pecah, berbeda pilihan politik gegeran. Ini yang membuat umat Islam tidak maju. Dan ini sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi, bahwa Nabi kepingin jangan sampai umat ini saling mencelakakan. Tapi ini tidak. Maksudnya ini belum dikabulkan oleh Allah. Makanya tidak heran kita lihat terjadi pertengkaran, perang, ISIS semuanya. Ini kan sesama umat Islam, satunya membunuh pada satunya. Ini kan jahat sekali ya. Bagaimana umat Islam lebih galak kepada sesama umat Islam? Ini tidak boleh ya. Makanya dalam edisi yang lain, hadis lain, Rasulullah SAW menginginkan selalu kita ini rukun ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Harus disadari orang mukmin ini saudara ya. Jangan temen-temen lek gak seneng ambek konco, lek gak seneng ambek tonggo, kalau tidak suka pada ormas jangan berlebihan. Karena mereka itu orang-orang yang mungkin seiman sekeyakinan dengan kita ya. Jangan menjadi orang yang pembenci kepada sesama umat Islam. Kalau bisa ya siapapun jangan dibenci. Bersikaplah belas kasih, apalagi pada sesama umat Islam. Kita ini selalu berteriak jorkan rahmatan lil alamin. Alam itu ya semuanya, ya muslim ya non muslim, makhluk hidup, hewan, manusia ya. Harus jadi rahmat ya. Jadilah pemersatu. Santri ini jadilah paku, kata kiai saya dulu. Santri jadilah paku. Paku ini tidak kelihatan, tapi ini meja ini bisa berdiri karena ada paku menyatukan. Ini kan dipaku. Pakunya nggak kelihatan, nggak kelihatan pakunya. Paku ini sembunyi tapi dia merekatkan, ya, merekatkan paku ini. Jadi bangunan, genteng-genteng itu semuanya bisa rumah menjadi kuat karena ada paku, dipaku, didudui, yang paku diduduk biasa. Tapi dia menjadi pemersatunya ya. Kita ini santri hendaknya jadi paku, jangan jadi palu. Wah bewong ditutup ngamuan, mentungan ya. Jangan jadi palu. Santri jadilah paku. Paku ini mungkin tidak kelihatan. Di rumah-rumah tidak ada paku kelihatan. Lihat itu jendela-jendela itu ada pakunya, tidak kelihatan. Malu kalau kelihatan ditutupi, dipelamir ya. Paku tidak kelihatan, tapi menyatukan, merekatkan. Jadi santri harus bisa menyambungkan ya. Harus menjadi orang yang bisa merangkul semua orang ya. Jadilah paku ya. Jangan jadi palu, kuabe dipentung. Kalau yang ada di otakmu itu hanya palu, maka kamu akan menganggap semua orang itu jadi paku. Kok duduk ikabe. Jadi di otakmu itu jangan ada palu. Karena kalau di otakmu itu yang ada palu, semua orang akan kamu anggap sebagai paku. Kok duduk ikabe gitu. Berarti ngamuan. Jangan jadi orang yang bermusuhan. Jadilah orang yang mendamaikan ya. Kita umat Islam jangan berpecah belah. Apalagi sesama santri di pondok. Oh jangan ya. Jangan kamu benci temanmu, bermusuhan, mengganggu ya. Jangan. Kalau tidak bisa membantu, minimal jangan mengganggu. Jok ngerusui. Di pondok yang ngono rek, pondok ila iso bantuan. Gak bisa bantu duit, bantu tenaga. Recik-recik oh ngewangi tukang. Ngewangi ngangkat-ngangkat semen tau pun. Kamu tidak bisa sodako uang, sodako tenaga ya. Dulu saya di pondok itu ikut ngewangi tukang gitu. Makanya saya tahu caranya nyampur luluh. Pasirnya berapa, semennya berapa. Saya dulu ikut nyampur apa, bantu tukang itu. Nguli tukang di pondok itu saya ikut. Memang tidak digaji, tidak digaji apa-apa. Tapi memang saya kepingin menolong aja.
kepingin membantu dengan tenaga gitu. Jadi tak delok saiki gak ono santri sing ngono. Delok niku kon timbang nganggur, timbang dolen. Delok kita sekarang bangun masjid itu. Ngangkat-ngangkat watu tah, ngangkat semen kan. Kalau bisa bantu, jangan malah ngerusui. Contohnya lemari lawan ini dicopot. Ini ngerusui. Saya dapat laporan kelas di atas, papan tulis dicopot buat lemek tidur. Itu jenenge mengerusui itu. Kalau tidak bisa membantu jangan mengganggu. Jangan ngerusak. Itu kamar-kamar itu yang tertib ya. Kalau bisa membantu siapa yang membantu pasti akan dibantu. Itu rumus sudah, rumusnya sudah. Saya alhamdulillah di pondok dulu itu suka kerja itu, ngewangi tukang itu. Ngangkat bata, ngangkat semen, ngangkat batu, kerjaan saya. Hari ini banyak orang dengan sukarela bantu saya. Alhamdulillah ya. Semua orang akan menanam apa yang dia tanam. Itu. Hari ini alhamdulillah saya merasa apa yang diberikan Allah hari ini kita ini setiap tahun bangun gak ada selesai. Terus ada aja. Dan Allah memudahkan ya. Allah itu memudahkan. Kemarin tiba-tiba ada orang datang ngasih semen, uang. Saya gak minta. Ada yang datang beri sesuatu. Saya gak minta. Saya gak minta-minta. Tapi Allah memberi, Masya Allah. Allah menggerakkan hatinya orang-orang untuk membantu. Ini adalah buah ya. Siapa yang menanam pasti akan panen. Siapa yang menolong pasti akan ditolong ya, makanya ayo saiki sing sergep. Kamu jadilah rajin. Bantu minimal bersihkan sampah itu loh. Kamarmu, halamanmu. Bantulah. Jangan malah mengganggu. Kalau tak bisa membantu jangan mengganggu ya. Muka-muka semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.